Salam sejahtera. Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Reaksi dari Seorang yang Lumpuh. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Kita ingat pengalaman yang terjadi di kolam Bethesda tersebut. Orang-orang mempunyai keyakinan bahwa orang yang pertama masuk ke kolam tersebut saat airnya bergoyang, maka penyakitnya pun akan sembuh. Nah, ada seorang yang lumpuh yang telah sakit 38 tahun lamanya. Satu kisah yang menyedihkan sebab dia tidak akan pernah bisa menjadi orang pertama untuk masuk ke dalam kolam tersebut, sebab orang lain selalu telah mendahuluinya. Nah, saat Kristus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kita bisa lihat dalam Yohanes 5 ayat 6. Maka dia menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bayangkan, untuk berpuluh-puluh tahun lamanya dia berada di tempat tersebut, namun dia tidak tahu kapan ia akan sembuh. Nah, sehubungan dengan kisah ini, sebuah buku Faith and Works halaman 68 menuliskan, dan pada saat Kristus menawarkan kepadanya untuk bangkit, mengangkat tilamnya dan berjalan, ia melakukan persis seperti yang Kristus katakan untuk dilakukannya. Ia tidak berkata, "Mengapa saya sudah berada di sini selama 30 tahun dan belum pernah melangkah sekalipun selama ini?" Ia tidak menunggu dan berargumentasi dengan Kristus, tetapi segera melakukan apa yang ditawarkan kepadanya. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan dan disembuhkan sejak saat itu. Iman seperti inilah yang kita masing-masing butuhkan. Namun jika engkau mengambil waktu untuk menjelaskan semua prosesnya dan berargumentasi setiap hal mengenai iman yang menyelamatkan, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu, karena engkau tidak akan pernah puas. Satu pelayanan penting untuk kita sekarang ini saat kita hidup dengan menghadapi berbagai tantangan. Kita bisa memperdebatkan mengenai masalah pandemik COVID-19. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Mengapa kita tidak bebas berbakti ke gereja? Mengapa Tuhan membiarkan ekonomi yang morat-marit atau banyak hal-hal yang lain? Yang Tuhan kehendaki ialah agar kita mempunyai iman, percaya sepenuhnya kepadanya, dan mengikuti kehendaknya. Kiranya masing-masing kita adalah umat yang mempunyai iman yang sederhana, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang menghasilkan penurutan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.